disinggung tadi dalam acara diskusi di Metro di Kompas TV, ada seorang pengamat yang mengatakan isu ijazah palsu ini hanya apa? Hanya dianggap sebagai gosip politik. Saya katakan kalau Anda siapapun yang tidak tahu perjuangan rakyat sedang mengungkap kebenaran, mengungkap keadilan dan memastikan tidak ada legasi sejarah yang rusak gara-gara pernah dipimpin 2 periode dengan seorang presiden yang berijazah palsu, lebih baik diam. Lebih baik tidak usah bercakap. Lebih baik tidak usah berpendapat. Dan hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah. Ini kan aneh. Mereka melaporkan difitnah oleh klien kami karena ijazah palsu. Tetapi hari ini mereka mengedarkan fitnah. Fitnah itu bukan hanya pada orang yang disebut besar tadi, tapi juga kepada klien-klien kami, seolah-olah kami cuma pion politik. Seolah-olah kami ini orang-orang yang bisa dikendalikan oleh partai politik, orang besar di negeri. Enggak. Kami tegaskan, perjuangan mengungkap kebenaran ijazah ini adalah perjuangan konstitusional. Karena ini perjuangan konstitusional, tolong jangan kaitkan dengan politik apapun. Sehingga ketika saudara Joko Widodo berusaha mengalihkan ini kepada aktivitas politik, bahkan dengan tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah, ada orang besar, ada yang ingin mendowngrade, ada yang ingin menjatuhkan reputasi politiknya, sejatinya saat itulah saudara Joko Widodo sendiri yang sedang berpolitik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menuding Jokowi itu pengecut, Ahmad Kozzinuddin hari ini menantang Jokowi, menyebutkan nama-nama orang besar atau nama orang besar di belakang kasus Roy Suryo. Kalau memang ada, jangan melempar fitnah. Kan itu yang dikatakan oleh Ahmad Kozzinuddin. Tapi ada hal yang sangat menarik di sebuah talk show yang harus kita pelajari dari Ahmad Kozzinuddin itu. Kita bisa belajar bagaimana caranya Ahmad Kozzinuddin ini mendeteksi apa? Mendeteksi termul yang menyamar menjadi pengamat, pura-pura jadi pengamat, bahkan termul yang menyamar menjadi televisi itu kawan-kawan, bisa juga termul itu. Siapa yang mendanai belakang televisi itu artinya orang itu akan berpijak kemana. Bahkan dalam acara tersebut, talk show tersebut, karena berjauhan si Ahmad Kozzinuddin ini suaranya terputus-putus. Apakah ini disengaja oleh televisi itu atau bagaimana? Kemudian kalau kita perhatikan dari awal, pengamat itu betul-betul narasinya enak begitu kan, narasinya masuk logika. Sama dengan narasi Mahfud MD yang mengatakan sama dia tidak penting ijazah Jokowi itu palsu atau asli karena tidak berpengaruh kepada hukum tata negara kita. Apa hubungannya tata negara? Mahfud MD itu bekas cawapresnya si Ganjar, kan dianggap orang hebat itu, narasinya hebat, tapi ada penggiringan opini oleh Mahfud MD. Nggak penting mengurus masalah ijazah itu. Sama juga dengan si Prabowo kan, presiden kita yang sekarang itu. Nanti ijazah saya pula mau ditanya-tanya, ijazah diurus-urus. Artinya penggiringan opini itu bukan terjadi sama orang-orang seperti itu aja. Di pengamat ini, termul-termul ini bisa menyamar di situ, bisa menyamar. Logikanya main, logikanya bagus, seperti 1 tambah 1 adalah 2. Dan bisa dibelokkannya 1 tambah 1 sama dengan 3 kalau ditambah 1. Begitu cara-caranya. Dan di sini dideteksi oleh Ahmad Kozzinuddin itu, ini adalah televisi termul. Dan pengamat yang dikatakan oleh televisi tersebut adalah termul yang menyamar menjadi pengamat. Ceritanya bagaimana? Nah, ini dia. Kan gitu. Jadi salah satu bentuk penghormatan kita terhadap presiden-presiden atau mantan presiden kita adalah dengan memikul dur, menjunjung tinggi apa yang prestasi mereka dan mengubur dalam-dalam semua kesalahan dan aib dan apapun itu. Dan menurut saya sampai hari ini itu masih dipegang oleh semua elit politik di Indonesia gitu. Karena Pak Prabowo pun nanti ketika turun dia juga nggak mau aib-aibnya juga akan jadi tersebar, jadi bau bangkai dan segala macam gitu. Dan menurut saya itu kultur politik yang sangat susah diubah, Mas. Perhatikan di situ. Pengamat ini memakai semboyan atau peribahasa dari Jawa. Jadi aib seorang pemimpin itu dikubur jauh-jauh. Kemudian ya jasanya aja yang diingat-ingat lagi. Itu untuk orang mati itu. Yang kedua, coba perhatikan. Itu adalah budaya kita yang sampai sekarang masih dipakai. Itu penggiringan opini, mendoktrin kepala kita, mendoktrin para pendengarnya. Dan dia mendoktrin Prabowo yang khususnya akan melindungi Jokowi. Prabowo pun diingatkan dia, kalau ini terjadi sama Jokowi, ini akan terjadi juga sama Prabowo. Ini cara-cara pengamat halus, tapi tajam. Tapi ini tidak berlaku kepada Ahmad Kozzinuddin. Kalau kita bicara mikul dur mendem jeruk, itu bisa kita lakukan kepada saudara Presiden Soeharto.
tapi tidak kepada saudara Joko Widodo. Ya. Tidak mungkin kita itu mempermaklumkan terhadap kebohongan-kebohongan. Coba bayangkan, ijazah palsu untuk mencalonkan sebagai presiden dan menjadi presiden 2 periode. Kalau itu terbukti, nggak mungkin bangkai seperti ini mau dipendem jeru. Nggak bisa, kita harus tuntaskan ya bangkai ini di periode kita, dan kita akan mewariskan legasi bangsa kita kepada generasi selanjutnya dengan kejujuran. Tidak. Kita punya kultur politik yang berbeda dengan Amerika Serikat atau dengan Inggris atau dengan negara-negara lain, bahkan Thailand sekalipun gitu. Dan perhatikan penggiringan yang kedua. Negara kita ini berbeda dengan negara lain. Dicontohkan dengan Amerika di situ. Ya memang pasti beda. Indonesia ini lebih baik, karakter dari moral, dari etiknya dirusak oleh seseorang. Kan itu yang dikatakan oleh publik. Coba perhatikan Amerika itu sendiri, yang dianggap dajal oleh masyarakat kita karena mendukung Israel misalnya kan. Clinton itu pernah diimpeach oleh DPR-nya. Diimpeachnya karena apa? Karena dia berbohong. Persoalannya dulu dia kan dituduh selingkuh oleh DPR, oleh rakyatnya. Tapi dia mengatakan, dia menolak semua itu. Dia mengatakan dia tidak selingkuh, tidak selingkuh, tidak selingkuh. Terakhir, waktu itu dia diimpeach. Tapi setelah itu karena dia mengatakan tidak selingkuh, impeachment itu mereda. Tapi setelah itu dia sadar. Sadar berikutnya dia mengatakan bahwa memang saya selingkuh. Katanya kan setelah beberapa waktu. Ini kena dia impeachment. Dan berhasil dijatuhkan. Clinton kan berhasil dijatuhkan. Karena apa di-impeach dia? Karena bohong. Karena pertama dia tidak mengaku. Kalau pertama dia mengaku, dia selingkuh, mungkin dia tidak berhasil juga di-impeach. Tapi yang kedua ini di-impeach oleh publik Amerika karena dia pembohong. Begitu besarnya arti kebohongan bagi seorang pemimpin. Bukan hanya bagi seorang pemimpin, tapi rakyat biasa pun. Apalagi bagi orang beragama Islam, kebohongan itu adalah hal yang fatal. Dan ini dicoba digiring oleh pengamat itu untuk membenarkan tindakan-tindakan kebohongan selama ini. Ada lagi bohong-bohongan. Kalau kebohongan ini dipermaklumkan, kemudian dipendam jeruk, dipikul duurnya ada yang baik-baik saja, maka negara kita tidak bisa belajar tentang bahaya dari kebohongan. Negara kita tidak belajar bagaimana menjadi sikap bagi seorang yang negarawan. Dan kita tidak boleh mensimplifikasi persoalan ini seolah-olah hanya repetisi sejarah. Setiap masa ada zamannya, setiap zaman ada sejarahnya sendiri. Tidak mungkin kita kaitkan persoalan ini dengan simplifikasi ke peristiwa Soeharto yang memang banyak hal dari sikap kenegarawan. Analisa Anda, apakah mungkin betul ada sosok besar dari analisa Anda melihat kasus ini sudah berjalan begitu ya lama, 2-3 bulan ini? Enggak, kalau sosok besar atau tidak itu perkara lain, ya kan? Bisa saja, bisa tidak. Tapi kalau kenapa ini menjadi besar dan lama, energinya seakan-akan luar biasa, betul. Karena ini salah satunya adalah motif rakyat Indonesia yang sangat suka dengan gosip politik kan ini. Ini gosip politik untuk melampiaskan kemarahan atas penderitaan kita sehari-hari dengan ekonomi yang semakin wow gitu kan, atau dengan kondisi kehidupan kita yang secara politik juga tidak membaik. Ini kan akhirnya butuh saluran pelepasan, dan saluran pelepasannya yang paling gampang, paling enak ya yang receh-receh ini gitu kan. Misalnya tahun 2000 isu Megawati hanya lulusan SMA itu juga cepat besar kan gitu. Soalan tentang syarat konstitusional untuk menjadi kepala negara itu syarat yang berkaitan dengan kelangsungan hidup bernegara. Jadi bukan gosip politik kerecehan. Jadi saya kecewa jika hanya mengamati dari jauh lalu menyimpulkan ini hanya gosip politik belaka. Sehingga seolah-olah yang terlibat dalam perjuangan ini adalah perjuangan yang tidak penting. Itu yang mau saya koreksi. Mas Kuto, berarti Anda mau lihat bahwa ini bukan di substansinya siapa orangnya, tetapi lebih ke gosipnya aja, lempar sana sini menjadi pembicaraan. Begitu maksud Anda ya? Betul. Dan pada akhirnya ketika itu bisa jadi komoditas politik akan dilakukan oleh aktor siapapun kan gitu. Dan apakah ini akan ke 2029 tembakannya atau kepentingan jangka dekat ya sangat mungkin kan gitu. Apalagi Pak Jokowi juga masih aktif kan di politik walaupun melalui putra-putranya kan gitu. Menurut Anda kapan ini akan selesai? Kalau dari prediksi Anda tadi Bang Kozin bilang ijazah ditunjukkan selesai. Menurut Anda sampai di situ atau bagaimana? Ya karena dua-duanya diuntungkan Mas, gitu. Pak Jokowi juga diuntungkan dengan pemberitaan ini, walaupun sisinya negatif, tapi kan pemberitaan apapun akan menguntungkan bagi Pak Jokowi. Lalu kemudian buat teman-teman yang juga menuntut, ini juga diuntungkan, karena ya Bang Kosin jadi sering tampil di TV, Mas Freddy juga sering tampil, saya juga, gitu kan juga menguntungkan. Tapi produksi wacana ini menurut saya harusnya didorong. Saya kira keliru loh. Saya tidak sama sekali menikmati hal ini, dan semua yang terlibat dalam agenda menguak ijazah palsu ini sebenarnya ingin segera terungkap. Dengan cara apa? Diperlihatkan ijazah asli itu sehingga seluruh anak bangsa bisa rukun kembali dan bisa fokus hal-hal yang disebut lebih produktif lagi. Jadi keliru kalau dianggap kami memanfaatkan atau mencari keuntungan dari peristiwa ini. Justru kami ingin segera selesai. Nah, karena agendanya sekarang agenda hukum, harusnya fokus pada hukum. Nah, ketika agenda yang ditarik ke unsur politik, berarti saudara Joko Widodo yang memang tidak mau cepat menyelesaikan persoalan ini. Oke, Bang. Kalau publik setuju dengan Ahmad Kozainuddin, yang memperlama-lama kasus ini justru Jokowi. Dari masalah hukum, cuma mau menunjukkan atau membuktikan ijazah dia palsu atau asli, sudah naik kepada masalah pencemaran nama baik.
yang diurus oleh polisi, sementara polisi belum bisa menentukan secara hakikinya ijazah itu palsu atau asli, dan tak bisa meyakinkan publik bahwa ijazah itu asli atau palsu. Itu kuncinya. Sementara perkara pelaporan pencemaran nama baik Jokowi sudah masuk ke penyidikan. Sangat sesederhana itu. Begitu berjalan di kasus penyidikan yang tersendat-sendat, karena kepolisian tentu saja kalau bekerja tidak sesuai dengan undang-undang, hanya arahan dari Jokowi untuk mentersangkakan orang lain, tentu saja gagap. Sudah dibuat heboh lagi oleh Jokowi dengan membuat narasi. Pertama, narasinya adalah begini, yang di belakang dari kasus isu ijazah palsu ini adalah anak abah atau orang-orang yang kalah di Pilpres. Ini pertama, tengok nanti terakhir kemana larinya setelah ini tidak berhasil. Tuduhan ijazah palsu ini sebenarnya sama dengan tuduhan mengenai pemaksulan, terus tuduhan matahari kembar. Dan kemarin isu Indonesia gelap itu, ya kan? Nah, ini kan dimainkan oleh, ya saya bilang tadi, para petinggi negara ini yang dulu yang orang-orangnya kalah di Pilpres, ya kan? Terus yang kedua adalah orang-orang yang diberangus nih, organisasi terlarangnya HTI, FPI, termasuk yang orang ingin bermain di 2029. Tapi ini ada buktinya, Bung Sylvester? Ada, kalau umpama kayak isu matahari, isu demo-demo Indonesia gelap sudah terbukti. Sudah ada aliran dana dari para koruptor. Jadi ada koruptor juga. Ada. Yang ke manajer pemberitaan Jak TV dan salah satu ketua buzzer itu udah ada dan mereka udah ditahan. Tapi untuk ijazah dan ini belum ada. Ya, jadi karena begini, karena para bohir di belakangnya ini nggak bersatu, Bang. Gitu loh. Mereka bermain sendiri-sendiri. Maksud Anda tudingan ijazah palsu ini dilemparkan oleh TPU dan kawan-kawan ini didanai? Ya pastinya, siapa yang nggak mendanai yang begini-begini gitu loh. Saya ingin langsung. Di sini kan tak masuk tuduhannya itu, karena Roy Suryo ini adalah kader Demokrat dulunya, kemudian pernah menjadi wakil ketua umum Demokrat. Coba bayangkan, orang paling dekat dengan SBY. Di sini saja para termul itu sudah ada pencemaran nama baik namanya. Kalau menuntutlah yang asosiasi bernama Anak Abah atau yang kalah di Pilpres kemarin kan Anies Baswedan dengan Ganjar, bisa kena pasal juga mereka kan. Ada standing pointnya, misalnya Anies dengan Ganjar menuntut, tidak ada pengikut aku, pendukung aku yang mengarahkan Roy Suryo dan lain-lain. Tapi tentu saja Anak Abah dengan yang kalah Pilpres kemarin itu cerdas-cerdas, tidak tergiring opininya, tidak mau masuk dalam kasus ini. Kalau masalah ijazah palsu ya selesaikan aja, kalau palsu katakan palsu, kalau asli katakan asli. Tapi sekarang karena itu tidak berhasil, dituduh lagi. Siapa yang dituduh? Kalau di sini saya lihat ini SBY yang dituding menjadi dalang dari kasus ini. Tujuannya apa? Supaya lebih ribut lagi, lebih heboh lagi. Tentu kalau bicara orang besar, bicara politik ini kan organisasi, ya nggak mungkin politik itu nggak main sendiri, ini organisasi ya. Ya tadi pertanyaannya siapa? Saya tidak akan menyebut nama seseorang atau lembaga tertentu, tetapi saya pernah itu di dalam suatu media walaupun offline. Mas Roy pernah katakan kepada saya, seorang tokoh besar, dia bilang saya sudah ketemu dengan seorang orang besar, tokoh besar, beliau mengatakan saya dukung, Mas lanjutkan. Nah, dari situ saya percaya memang. Oh, ini perkataan Roy Suryo kepada Anda? Kenapa? Ini perkataan Roy Suryo kepada Anda waktu itu? Perkataan Roy Suryo, ada beberapa orang waktu itu di situ, walaupun itu offline, saya nggak akan sebut nama di sini, tetapi itu beliau yang katakan di situ. Saya dukung Mas, lanjutkan. Kan Bang Freddy, sorry, saya tegaskan lagi, dikatakan secara offline, waktu itu Roy Suryo menyebutkan nama. Ya, beliau menyebutkan nama, tapi saya tidak akan sebutkan nama itu di sini. Ya, beliau sekali lagi saya katakan, saya dukung Mas, lanjutkan, kan begitu. Itu Mas Roy. Ada teman yang lain waktu itu di situ. Kita kan biasalah kalau di ruang. Betul, ini adalah politisi yang kita kenal selama ini dan juga memang selama ini menduga ke satu orang yang mungkin Pak Jokowi bilang sebenarnya kita semua sudah tahu. Apakah betul seperti itu? Ini politisi besar. Masyarakat tahu, publik tahu ini tokoh besar kan. Dengan dituduhkannya kepada Demokrat orang besar di balik Roy Suryo dan dikaitkan oleh Jokowi sendiri kepada isu pemaksulan Gibran, ini membuat publik bertanya atau bahkan menduga atau bahkan mereka mengumumkan kepada publik bahwa Gibran memang mau dimaksulkan, termasuk yang ingin memaksulkan bukan hanya dari PDIP, bukan dari oposisi, bukan dari Anak Abah, tapi dalam rangkaian dalam barisan Prabowo sendiri yang ingin melengsarkan Gibran, karena Kim Plus sendiri pun tidak nyaman dengan Gibran, tidak nyaman dengan Jokowi. Artinya Jokowi menyatakan di sini bahwa Prabowo sudah menyingkirkan dia, bahwa Prabowo tidak peduli kepada dia lagi. Dan Jokowi mencoba merengek kepada Prabowo, tolonglah saya Prabowo, ini sudah ada, publik sudah mendesak Gibran dimaksulkan, dan penggantinya publik sudah melihat ada seorang anak bangsa yang hebat juga yang ada di Kim Plus, yang kalau mewakili anak muda itu adalah AHY yang diinginkan publik, sementara Gibran adalah anak saya, tolong saya pertahankan Gibran, karena ada yang mendesak di dalam Kim Plus sendiri. Itu ada terdeteksi sama dia di Demokrat. Kenapa dia
beraninya menuduh Demokrat, atau memang karena terdesak? Kalau partai-partai lain, Mas Wowo sudah bisa saya kendalikan, karena partai-partai lain tuh termasuk PDIP sudah tersandera sama saya. Tapi Demokrat ini, Pak Mas Wowo, ini tidak bisa saya kendalikan. Dan dia memang lebih hebat jadi presiden dulu zamannya. Kalau zaman saya dianggap oleh publik pembohong, kan itu narasi di publik sekarang. Dan ternyata publik akhirnya melihat presiden sebelum saya. Rupanya dia dalam penegakan hukum sangat luar biasa, Wowo. Bantu saya. Dan hal ini menjelaskan kepada publik, Jokowi atau Gibran sudah kejepit. Karena kalau tidak kejepit, dia tidak akan merengek. Dan narasi ini kan dikembangkan sebelum Prabowo datang dari luar negeri. Rupanya Prabowo mendengar rengekan ini. Datang dia ke Solo. Aman Pak Jokowi. Tapi kalau sudah publik betul, yang akan meminta, ya hati-hati saja katanya kan. Apalagi AHY itu adalah bapak anaknya dari SBY, yang nyata-nyata dulunya adalah penegak hukum. Presiden yang paling lurus menegakkan hukum. Tidak seperti Mas Wiwi yang sen kanan belok kiri. Kalau SBY satu dikatakannya satu. Kalau Demokrat yang korupsi tetap dihabisinya. Mas Wiwi kan kemarin bukan begitu. Yang kalau di pihak Mas Wiwi tidak dihukum, yang lain dihukum walaupun tak salah. Kalau SBY tidak. Mas WBY ini dia menghukum orang sesuai dengan kesalahan dia, walaupun itu Demokrat, Ketua Umum Demokrat, Angelina Sonda, Nazarudin, dan yang lain-lain. Publik melihat itu sekarang, Mas Wiwi. Itu yang dilihat orang sekarang, kata Mas Wowo, yang langsung mendengar rengekannya dan datang langsung ke Solo. Saya tak mau ikut campur, Mas Wiwi, kata Mas Wowo kan. Kalau sudah menyangkut Mas BY ini orang besar, kawan-kawan. Dan publik pasti akan mengingat jasa-jasa orang besar kayak Mas BY ini. Kenyataannya begitu Mas BY turun lengser, kan tidak ada dipermasalahkan orang lain kan? Tidak ada. Kalau Mas Wiwi hancur, sekarang heboh masyarakat karena Mas Wiwi. Sekarang begini saja, selesaikan saja. Oh iyalah, saya selesaikan dengan cara mengirim para pengamat yang menyamar dari Termul, yang menyamar menjadi pengamat, yang menyamar menjadi alumni, begitu kan? Yang menyamar menjadi televisi, begitu kan? Begitulah kira-kira. Itulah yang dijelaskan oleh Ahmad Wazinuddin. Itulah keadaannya kita sekarang ini. Secara tidak langsung Ahmad Wazinuddin menyatakan ada pengamat yang menyamar, adalah televisi yang menyamar, dan ada ilmuwan dan cendekiawan yang menyamar. Itu yang dijelaskan oleh Ahmad Wazinuddin. Dari mana kita bisa belajar? Dari narasi yang dikembangkan oleh orang itu, langsung di counter attack oleh Ahmad Wazinuddin. Begitu kita kira-kira belajar juga kita dari Ahmad Wazinuddin, pengacara yang mulai bersinar saat ini.